Perkenalkan, nama saya Nimas Isana Ramdhania. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kajian teori dari para ahli mengenai pendekatan, strategi, dan teknik pembelajaran bahasa. Menurut Nazir, teori merupakan opini yang diajukan sebagai penjelasan dari suatu peristiwa atau kejadian. Teori tentu tidak akan lepas dari yang namanya para ahli yang mengemukakannya. Nah, untuk teori-teori ini, maka akan menjelaskan yang pertama, yaitu pendekatan. Nah, menurut Departemen Pendidikan Kebudayaan, pendekatan tersebut dapat diartikan sebagai tindakan, proses, atau pendekatan terhadap sesuatu. Menurut Sanjaya, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang mengurangi penemuan dan penyelidikan strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran. Menurut Syaifuddin Sagala, pendekatan pembelajaran adalah jalan yang akan diambil siswa dari guru untuk memenuhi tujuan pengajaran untuk pengajaran tertentu. Menurut Wahyudi, pendekatan pembelajaran merupakan cara untuk mengelola perilaku siswa dan kegiatan belajar sedemikian rupa sehingga dapat secara aktif melakukan tugas belajar untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, untuk selanjutnya adalah pengertian strategi menurut para ahli. Menurut Craig and Grant, pada tahun 1996, strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang, targeting and long-term goals, sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan, achieve the goals of objectives. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pendekatan menurut Quick and Jones pada tahun 1986. Strategi adalah rencana yang disatukan luas dan bersintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan oleh organisasi. Nah, menurut Pierce and Robinson, strategi adalah rencana main satu perusahaan. Strategi mencerminkan kesadaran perusahaan mengenai bagaimana, kapan, dan di mana harus bersaing menghadapi lawan serta dengan maksud dan tujuannya apa. Nah, untuk yang terakhir adalah pengertian teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran ini dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan secara seseorang dalam mengimplementasikan. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Nah, menurut Gears and Ellie yang dikutip oleh Hamzah B. Uno, bahwa teknik adalah jalan, alat, atau media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang ingin ia capai. Nah, menurut Sakmono, pada tahun 1983, ia menyebutkan bahwa teknik dalam pembelajaran bahasa Indonesia antara lain ada 12 teknik pembelajaran. Yang kesatu adalah ceramah, yang kedua tanya jawab, yang ketiga diskusi, yang keempat pemberian tugas dan resitasi, yang kelima demonstrasi dan eksperimen, yang keenam meramu pendapat atau brainstorming, yang ketujuh mengajar di laboratorium, yang kedelapan induktif, inquiry, dan discovery, yang kesembilan peragaan, dramatisasi, dan ostentif, yang 10 simulasi, main peran, dan siodrama, yang ke-11 karya wisata dan bermain-main, dan untuk yang terakhir nomor 12 yaitu eklektif, campuran, dan pendekatan. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Pendekatan merupakan cara umum memulai sesuatu dalam memandang persoalan atau objek sehingga diperoleh kesan tertentu. Dilihat dari pendekatan itu memiliki dua jenis, yakni pendekatan yang berorientasi pada siswa dan pendekatan yang berorientasi pada guru. Ada beberapa macam pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual, yang kedua yaitu pendekatan konstruktif, dan ketiga yaitu pendekatan konsep dan proses. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual menurut Barko dan Purnama merupakan pendekatan cara belajar dengan mengaitkan lingkungan hidupnya dan budaya yang berlaku pada masyarakatnya. Pendekatan ini mengembangkan ranah pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mengembangkan sikap, nilai, serta kreatif peserta didik dalam memecahkan masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pendekatan konstruktif.
Pendekatan konstruktif dalam proses pembelajaran memiliki konsep dengan menghubungkan perkara yang dipelajari dengan pengetahuan yang sedia ada pada mereka. Dalam proses ini, pelajar dapat meningkatkan pemahaman, perkembangan, dan perubahan dalam pembelajaran. Ketiga, yaitu pendekatan konsep dan proses. Pendekatan konsep membimbing suatu bahasan melalui konsep dan subkonsep. Subkonsep ini merupakan proses yang menjadikan fokus pengembangan pembelajaran dalam ranah memahaminya. Sekian dari saya. Strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, strategi ini merupakan perancangan yang berisi rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Lebih jelasnya, strategi yaitu rancangan kebermanfaatan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi ini diperlukan sebagai taktik apa yang akan dilakukan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ada beberapa strategi pembelajaran akulturasi dari pendekatan pembelajaran yang efektif. Di antara lain adalah yang pertama, strategi berbasis masalah. Nah, strategi ini berupaya mengembangkan kemampuan berpikir analisis kritis melalui pelatihan memecahkan masalah. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Strategi ini berupaya agar anak didik dapat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas siswa pembelajaran. Yang ketiga, ada strategi berbasis proyek. Nah, strategi ini dapat melakukan penyelidikan terhadap masalah autentik siswa, bekerja secara mandiri dalam mengonstruksi pembelajaran. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode, secara spesifik. Kemudian, menurut Gerlach dan Eli yang dikutip oleh Hamzah B. Uno bahwasanya teknik adalah jalan, alat, atau media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapainya. Nah, kemudian menurut Sakmono menyebutkan bahwasanya teknik dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu antara lain pertama yaitu ceramah, kemudian tanya jawab, ketiga diskusi, keempat pemberian tugas dan resitasi, kelima demonstrasi dan eksperimen, kemudian keenam meramu pendapat atau brainstorming, ketujuh mengajar di laboratorium, kedelapan induktif, inquiry dan discovery, kesembilan peragaan atau dramatisasi, kemudian ke-10 simulasi, ke-11 karya wisata dan bermain-main, ke-12 elektrik campuran dan pendekatan. Nah, kemudian menurut Gilstrap dan Martin juga menyatakan bahwasanya peran pengajar lebih erat kaitannya dengan keberhasilan pembelajaran, terutama berkenaan dengan kemampuan pengajar dalam menetapkan strategi pembelajaran tersebut. Nah, jadi diharapkan seorang guru dapat menerapkan pembelajaran dengan baik dan terstruktur sesuai dengan strategi yang telah ia rencanakan. Nah, kemudian perencanaan dan tekniknya harus terstruktur, maka perlu juga mengerti bahwasanya tujuan pembelajaran bahasa itu sendiri. Kemudian tujuan pembelajaran bahasa menurut Basiran, yaitu keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Kemudian kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap makna, kemudian peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri dengan berbahasa. Semuanya itu dikelompokkan menjadi kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Nah, jadi itulah pengertian tentang teknik pembelajaran. Sekian dari saya. Implementasi pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI. Ada beberapa karakteristik yang dibutuhkan anak terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang pertama, anak SD atau MI adalah anak yang senang bermain, jadi guru SD atau MI seyogianya merencanakan model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. Yang kedua, anak SD atau MI adalah anak yang senang bergerak. Oleh karena itu, guru harus bisa merencanakan model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau bergerak. Yang ketiga,
Anak SD atau MI adalah anak yang senang bekerja kelompok. Implementasinya dalam pembelajaran, guru meminta siswa untuk membuat kelompok kecil dengan anggota 3-4 orang untuk mempelajari atau menyelesaikan tugas secara kelompok, di mana hal ini akan mendorong anak untuk belajar berkomunikasi dengan baik bersama kelompoknya. Kesimpulan, pendekatan merupakan cara umum memulai sesuatu dalam memandang persoalan atau objek, sehingga diperoleh kesan tertentu. Dilihat dari pendekatan pembelajaran, terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa atau berpusat kepada siswa, dan yang kedua, pendekatan yang berpusat kepada guru. Strategi adalah rencana main suatu perusahaan. Strategi mencerminkan kesadaran lawan serta dengan maksud dan tujuan. Teknik pembelajaran diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh seseorang dalam mengimplementasikan sesuatu metode secara spesifik. Terima kasih.